Pada hari ini secara resmi kami melaporkan salah satu hakim yang pernah menyidangkan Jessica pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Laporan itu secara resmi hari ini sudah kami sampaikan. Hola netizen yang tercinta, kasus kopi cyanida Jessica Wongso masih menjadi perbincangan. Kini nama Hakim Binsar Gultom menjadi sorotan netizen yang budiman. Hakim Binsar Gultom oleh sejumlah kalangan dinilai tidak bisa menunjukkan sikap tidak memihak atau menjaga netralitas dalam kasus Jessica Wongso. Atas dasar pertimbangan tersebut, tim Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso melaporkan Hakim Binsar Gultom ke Komisi Yudisium. Aliansi advokat yang jumlahnya mencapai sekitar 3.800 orang se-Indonesia tersebut menilai adanya perilaku tidak etis dari Hakim Binsar Gultom. Tim advokat menganggap informasi yang pernah disampaikan hakim tersebut merupakan suatu tindakan di luar etika. Karena itu, tim Aliansi Advokat menilai Hakim Binsar Gultom telah melakukan pelanggaran sebagaimana tertulis dalam Pasal 7 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf F tersebut, hakim dilarang untuk memberikan pandangan atau pendapat secara terbuka atas suatu perkara. Aliansi Advokat menyayangkan pernyataan Hakim Binsar Gultom. Tim advokat berharap agar Komisi Yudisial segera menanggapi persoalan ini sehingga lebih cepat selesai dan terang benderang. Sebelumnya, dalam tayangan Rossi di Kompas TV bertajuk Pertaruhan Hakim di Sidang Sambo, Binsar Gultom diketahui sempat memberikan sejumlah pandangan terkait kasus Jessica Wongso. Pada tayangan tersebut, selain menilik korelasi hakim sebagai penentu, Binsar Gultom juga sempat memaparkan sejumlah pandangan terkait kasus Jessica Wongso. Terkait dengan netralitas dan keberpihakan, kuasa hukum Jessica Wongso juga sempat menyorot Hakim Binsar Gultom pada saat sidang kopi cyanida digelar. Menurut Otto Hasibuan, kinerja yang ditunjukkan Hakim Binsar tidak mencerminkan kenetralan sehingga mempengaruhi psikis kliennya. Lebih lanjut, Otto Hasibuan menjelaskan alasan timbulnya rasa takut yang dialami Jessica karena telah mendengar pernyataan Hakim Binsar Gultom terkait potensi vonis tanpa bukti. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hai netizen, babak baru telah dimulai atau tahap awal telah dimulai. Para pengacara advokat daripada Jessica berada di Komisi Yudisial. Mereka melaporkan salah satu hakim yang betang-tang-beteng-teng. Kira-kira netizen tahu nggak ya siapa hakim yang betang-tang-beteng-teng itu? Nah, kita tetap berdoa jangan sampai kasus ini redup ya. Tetap up terus. Kalau ada yang down, kita up terus kasus ini, jangan sampai redup. Nah, ini laporan daripada Bang Martin Simanjuntak. Ayo semua harus dukung. Untuk pelaporan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim yang menangani perkara J itu sudah dilakukan, sudah dilaporkan ke KY. Tinggal upaya hukum lainnya, penghilangan barang bukti, merusak barang bukti, merekayasa CCTV dan lain-lain. Itu akan segera dilakukan. Sebagiannya sudah dilakukan. Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, perihal permohonan maaf yang dilakukan oleh Ayah M terhadap Pak Otto, ya itu lain soal. Silahkan berurusan dengan Pak Otto. Tapi urusan hukum tetap berlanjut. Jadi kita lihat kelanjutannya seperti apa ya. Oke Pak Edi, panik ya. Jangan panik lah. Panik ya panik. Panik. Tapi lucu juga sih. Kita lihat arah bolanya nanti kemana. Arus anginnya akan kemana? Apakah masih sekuat sebelumnya? Jadi untuk yang lainnya silahkan antri. Tunggu kejutan selanjutnya ya kawan. Panik? Masa nggak panik? Ya panik lah. Hai guys, ini adalah hakim ya yang menjebloskan Jessica ke penjara 2016 kemarin, 7 tahun yang lalu ya. Dan konon katanya ya guys, kalian tahu nggak? Konon katanya kan ya, Pak Otto hari Senin, berarti hari ini dong guys ya, akan melaporkan seorang hakim gitu ya. Seorang hakim yang konon katanya akan dilaporkan juga gitu ya, akan menjadi daftar yang dilaporkan oleh Pak Otto Hasibuan. Kalau kalian buka sheetsnya ya, rupanya di 2016 pun Pak Otto pun sudah mencoba melaporkan hakim ini gitu, karena keanehan dari keputusan beliau di persidangan gitu. Nah, tapi kalau kalian yang kepo, kalian buka aja sheetsnya, tapi aku nggak mau membahas itu ya guys. Aku tadi ya, karena melihat cuplikan ini, aku langsung kepo gitu kan ya, lari aku ke Google gitu ya, mencari datanya si bapak ini gitu kan, mencari bio
videonya si Hakim ini gitu. Dan kalian tahu apa yang aku temukan, guys? Ternyata sinkron dengan pelajaran yang aku pelajari, guys. Mari kita cekidot. Nah, guys, jeng ya. Mari kita lihat ya, guys ya. Pak Binsar Gultom, Dr. Binsar Gultom SHSEMM adalah Hakim Indonesia. Nah, kita lihat ya, guys ya. Beliau ini ternyata kelahiran 7 Juni 1958. 7 adalah angka intelijen. Beliau ini memang luar biasa pinter gitu ya. Nah, dan coba kalian lihat ya, beliau ternyata, guys, kelahiran 58. 58 ini show apa tahu nggak? Show anjing, guys. Ya, sedangkan Jessica Kumala Wongso kan 88 tuh, show naga, guys. Ya, kalau kalian yang paham feng shui, guys, kalau kalian keturunan Chinese ya, kalian pasti tahu gitu ya, guys, bahwa anjing dan naga adalah dua shio atau dua zodiak yang bisa dikatakan musuh abadi ya, naga dan anjing ya. Memasuki tahun naga, nah biasanya yang akan lemah gitu ya adalah energi anjing ya. Sebaliknya kalau di 2016 mungkin dia berjaya gitu ya, dia anjing yang berjaya gitu ya. Dia kelahiran tahun 58 ini berjaya ya, which dia kalau nggak salah kala itu berusia 58 berarti ya, 58 7 tahun yang lalu. Nah, kali ini dia memasuki tahun Amsyongnya nih ya. Seperti inilah ya, kalau kalian belajar astrologi ya, guys ya, kalian tuh akan lebih mengerti gitu ya. Ya, aku dari mengamati astrologi, mengamati tahun-tahun kelahiran orang gitu ya, terkhusus orang-orang berkasus gitu ya. Seperti Pak Binsar Gultom ini kan konon katanya kan hari ini dilaporkan nih oleh Bang Oto ya, Pak Oto Hasibuan gitu kan. Nah, ini nih ternyata show anjing nih, guys. 7 Juni 1958 nih. Setelah aku cek ternyata beliau adalah show anjing ya, kelahiran 7 Juni. Coba kita lihat live tag-nya ya sebentar. Buset, dia kelahiran tanggal 7 tapi live tag-nya ternyata 9 loh. Ih, rata-rata kok live tag 9 juga ya ternyata ya. Pantesan crush dengan Jessica gitu ya. Seperti itulah, guys ya. Kalau kalian pernah mendengarkan VT lamaku ya, aku pernah membahas tentang energi the opposite ya. Inilah yang dinamakan energi ini dari seperti inilah kita tuh bisa melihat gitu ya, energi opposite gitu. Jessica ini kalau sebagai apa ya? Sebagai kalau di dalam kacamata energi, Jessica ini bisa dikatakan energi opposite-nya Pak Binsar Gultom gitu. Jadi salah satu di antara mereka tuh harus ada yang tumbang, baru yang lainnya bisa berjaya gitu. Seperti itulah ya. Makanya kenapa Pak Binsar Gultom ini menjadi salah satu orang yang menyebabkan Jessica Kumala Wongso ini dijebloskan di penjara 7 tahun yang lalu tanpa bukti, tanpa saksi, dan tanpa otopsi. Tapi memasuki tahun naga 2024, sepertinya Pak Binsar Gultom yang kelahiran tahun 58, which is adalah show anjing. Tanah juga nih, sama seperti Jessica Kumala Wongso nih ya, tanah yang angka tahun lahirnya adalah 8 ya, yang tahun lahirnya 8. Nah, dan sepertinya beliau sudah waktunya ya mengembalikan energi yang diambil dari Jessica dengan memenjarakan Jessica. Mari kita saksikan bersama apakah Pak Binsar Gultom ini juga akan termasuk salah satu nama yang akan tumbang, yang diprediksikan oleh siapa? Oleh Wirang ya, bahwa akan banyak yang tumbang nih. Apakah ini salah satunya? Ya, secara shio ini memang keras banget ini dengan Jessica ya, memang enemy banget ini dengan Jessica gitu. Secara dia adalah kelahiran shio anjing ya, shio anjing tahun lahirnya sama-sama, elemennya sama-sama tanah lagi, sama-sama life pack-nya 9 lagi, meskipun dia lahir tanggal 7 gitu, sedangkan Jessica tanggal 9 gitu ya, guys ya. Ya, seperti itu yang mau aku bagikan dari VT ini, guys. Mari kita saksikan apakah Pak Binsar Gultom akan menjadi salah satu tersangka dan juga menjadi salah satu
yang tumbang. Salah satu bintang yang tumbang dari kasus Jessica ini, guys. Mari kita pantau terus ya, guys ya. Sekian informasi yang mau aku bagikan, guys. Thank you for watching and God bless you.